Dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok terlibat perang dagang. Apa yang memicu perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok? Produk apa saja yang dikenai tarif bea masuk oleh dua negara itu? Inilah fakta data perang dagang dua negara. Tanda-tanda perang dagang dua raksasa ekonomi dunia ini sudah tercium saat Presiden Amerika Donald Trump menandatangani kebijakan bea masuk impor untuk baja dan aluminium 9 Maret lalu. Trump bersikukuh memberlakukan tarif sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Yang disasar tentu saja produk Tiongkok karena baja Tiongkok makin membanjiri pasar Amerika. Tarif 25% itu bisa dikatakan sudah moderat. Kementerian Perdagangan Amerika yang dikomandani Wilbur Ross sempat mengusulkan bea masuk sebesar 53% untuk impor baja dari 12 negara termasuk dari Tiongkok. Untuk mencapai slogan Make America Great Again, Donald Trump menerapkan proteksi untuk melindungi industri dalam negeri. Dengan aksi ini, pemerintahan Trump ditaksir dapat menarik 60 miliaran dolar Amerika atau setara 825 triliun rupiah. Tiongkok membalas perlakuan Amerika Serikat tepat di hari pertama April 2018. Tak tanggung-tanggung, negeri yang dipimpin Xi Jinping ini memberlakukan tarif atau bea masuk impor untuk 128 jenis barang dari Amerika. Besar tarif mencapai 25%. Tindakan balasan Tiongkok ini senilai 3 miliaran dolar Amerika atau setara dengan 41,3 triliun rupiah. Sejumlah barang atau produk Amerika Serikat yang dikenakan bea masuk impor itu antara lain daging babi, wine, buah-buahan hingga kacang-kacangan. Besarnya antara 15 hingga 25%. Situasi memanas pada 3 April 2018. Amerika Serikat membidik 1.300 produk asal Tiongkok untuk dikenai tarif impor hingga 25%. Tindakan Donald Trump lagi-lagi dibalas Xi Jinping. Tiongkok mengumumkan produk tambahan asal Amerika Serikat yang dikenai tarif bea masuk. Produk itu antara lain kedelai, pesawat, dan bahan kimia. Tiongkok adalah negara dengan produk domestik bruto atau PDB mencapai 82,7 triliun yuan di tahun 2017 lalu. Ini setara dengan 12 kali produk domestik bruto Indonesia. Lalu seberapa besar ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat? Di tahun 2013 mencapai 440 miliar dolar Amerika. 2 tahun kemudian meningkat menjadi 483 miliar dolar Amerika. Sempat turun di tahun 2016. Ekspor Tiongkok meningkat lagi menjadi 506 miliar dolar Amerika di tahun 2017. Bagaimana dengan ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok? Sebenarnya ekspor Amerika ke Tiongkok cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Namun volumenya hanya seperempat dari ekspor Tiongkok ke Amerika. Pada tahun 2013, ekspor Amerika ke Tiongkok berada di level 122 miliar dolar Amerika, meningkat menjadi 124 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2014, lalu turun menjadi 116 miliar di tahun 2015 dan 2016. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, ekspor Amerika ke Tiongkok naik menjadi 130 miliar dolar Amerika. Defisit perdagangan Amerika terhadap Tiongkok bukan kali ini saja terjadi. Di tahun 2013, di bawah Barack Obama, Amerika mengalami defisit sebesar 318 miliar dolar Amerika Serikat atas Tiongkok. Angka ini terus meningkat menjadi 344 miliar, lalu 367 miliar di tahun 2014 dan tahun 2015. Pada tahun 2016, defisit perdagangan bisa ditekan menjadi 347 miliar dolar. Tapi di tahun pertama Donald Trump, defisit perdagangan itu kembali naik menjadi 376 miliar dolar Amerika Serikat. Bagi Donald Trump, tak ada jalan lain untuk melawan Tiongkok kecuali melancarkan proteksionisme dengan kampanye America First. Lalu bagaimana perdagangan utama Amerika ke Tiongkok? Di urutan pertama ada jet Boeing dan peralatan penerbangan lainnya yang total bernilai 16,3 miliar dolar Amerika. Disusul kacang kedelai yang mencapai 12,4 miliar dolar Amerika. Saat ini Amerika Serikat masih merupakan tujuan utama produk-produk Tiongkok. Sekitar 19% dari ekspor Tiongkok menyasar Amerika.
Abad 21 adalah periode kebangkitan Tiongkok. Media-media barat menyebutnya sebagai kebangkitan merah. Tahun 2014 lalu, ekonomi Tiongkok sempat tumbuh 2 digit, yaitu sebesar 10,4%. Setelah itu, Tiongkok mengerem pertumbuhan ekonomi mereka. Sebagian ekonom menyebut karena Tiongkok tahu diri dengan kapasitas industri manufaktur dan propertinya. Sejak 2011, ekonomi Tiongkok tumbuh di bawah 10%. Pada 2016, pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya 6,7%. Tahun lalu, ekonomi Tiongkok sedikit bergeliat saat menembus PDB hingga 82,7 triliun yuan atau 12 triliun dolar Amerika. Di bawah Donald Trump, ekonomi Amerika juga bergeliat. Pada kuartal pertama tahun 2017, ekonomi Amerika tumbuh 1,2%. 3 bulan kemudian, Trump sanggup melipat duakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menjadi 2,6%. Di kuartal ketiga, ekonomi Amerika naik lagi menjadi 3%. Tapi laju kenaikan itu tertahan di kuartal keempat saat ekonomi Amerika hanya tumbuh 2,5%. Saat dua raksasa perang, sejumlah negara justru mendapat manfaat. Perang dagang Amerika-Tiongkok bisa menciptakan potensi pasar bagi negara lain untuk memperbesar ekspornya. Inilah sejumlah negara yang ditaksir bakal menerima manfaat jika perang dagang dua raksasa tadi berdurasi panjang. Apa dampaknya bagi Indonesia? Sebagian ekonom memperkirakan Indonesia akan menjadi pelarian Tiongkok, yaitu menjadi target pasar produk baja dan aluminium mereka. Itu bukan ramalan di siang bolong. Faktanya, produk baja Tiongkok lebih murah 28% dari harga pasar di negeri kita. Ini disinyalir membuat baja dalam negeri sulit bersaing. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk terus memperkuat daya saing. Menurutnya, inilah kunci menjawab gejolak perdagangan dunia.